cawe-cawe yang dimaksud adalah turun tangan memastikan agar pemilu 2024 berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Mungkin justru Anies lah yang khawatir akan dirinya. Anies khawatir karena dia belum mendapat kepastian soal tiket calon presiden. Koalisi Perubahan belum solid, sobat. Apakah Anies memiliki kemampuan untuk meyakinkan mayoritas rakyat untuk memilih dirinya? Terus terang, saya tidak yakin. Hai sobat, senang berjumpa Anda. Saya Bung Klau, mari kita racik. Bukan namanya Anies Baswedan kalau tidak pandai bermain drama, doyan mengkondisikan dirinya sebagai korban. Targetnya adalah menarik simpati publik sehingga meningkatkan dukungan suaranya, sebaliknya mengurangi dukungan suara lawan politiknya. Anies takut elektabilitasnya anjlok sehingga harus menggunakan strategi ini. Berbeda dengan Ganjar Pranowo yang tidak khawatir elektabilitasnya turun ketika mengambil risiko mendukung Palestina. Sobat, karena sudah tahu karakter Anies, makanya saya tidak terkejut ketika Anies mengadakan jumpa pers khusus untuk mengomentari pernyataan Presiden Jokowi soal akan cawe-cawe pada pemilu 2024. Anies meminjam kekhawatiran orang, seolah-olah akan terjadi penjagalan terhadapnya, seolah-olah akan terjadi kriminalisasi terhadapnya, juga pemilu akan berjalan tidak netral. Padahal mungkin justru Anies lah yang khawatir akan dirinya. Anies khawatir karena dia belum mendapat kepastian soal tiket calon presiden. Koalisi Perubahan belum solid, sobat. Kalau sudah solid, mengapa tidak langsung mengumumkan nama cawapres Anies? Koalisi Perubahan masih mungkin bubar jika Demokrat dan PKS pergi. Ini yang mestinya menjadi kekhawatiran terbesar Anies, karena Demokrat masih mungkin bermain mata untuk berkoalisi dengan partai lain yang bisa mengusung AHY sebagai calon wakil presiden. Ini diakui sendiri oleh Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief bahwa Demokrat bisa saja meninggalkan koalisi jika tidak ada kepastian AHY jadi cawapres. Bahkan tanggal 1 Juni kemarin, SBY sudah bertemu empat mata dengan Anies soal kepastian AHY sebagai calon wakil presiden. Juga PKS bisa saja tergoda untuk bergabung dengan koalisi partai lain apabila ditawarkan kompensasi yang menggiurkan. Anies juga khawatir soal kriminalisasi. Anies mungkin sedang berupaya memblow up kasus dugaan korupsi Formula E sebagai kriminalisasi terhadapnya. Anies ingin menancapkan ke kepala publik bahwa pemanggilan KPK terhadapnya selama ini adalah bagian dari kriminalisasi, bagian dari upaya menjegalnya agar tidak bisa maju sebagai calon presiden. Sehingga jika nantinya KPK kembali memeriksa Anies, Anies berharap mendapat dukungan publik yang sudah terbius oleh suntikan framing Anies. Publik yang marah bisa saja menciptakan kekacauan. Sobat, kembali ke soal apakah benar Presiden Jokowi akan bersikap tidak netral dalam pemilu? Kalau saya simak pernyataan Presiden Jokowi, cawe-cawe yang dimaksud adalah turun tangan memastikan agar pemilu 2024 berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Cawe-cawe untuk menjamin pemilu bersih dari politisasi agama. Cawe-cawe agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat akibat politisasi agama. Cawe-cawe agar IKN, transisi energi bersih dan hilirisasi tetap berjalan. Cawe-cawe agar peserta pemilu dapat berkompetisi secara bebas dan adil. Cawe-cawe untuk mencegah hoaks dan kampanye hitam. Kalau melihat alasan Jokowi untuk cawe-cawe, menurut saya itu perlu dan wajib adanya. Sebagai presiden, tentu saja Jokowi tidak ingin politik identitas pada Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 terulang lagi. Demi keutuhan bangsa dan negara serta tegaknya Pancasila, maka wajib hukumnya seorang presiden cawe-cawe. Kalau Jokowi ingin agar hilirisasi dilanjutkan, itu adalah sebuah hal yang bagus. Dengan hilirisasi timah misalnya, kita tidak mengekspor bahan baku timah, tetapi memproduksi menjadi berbagai produk seperti komponen baterai dan produk elektronik. Ini akan memberikan nilai tambah berkali-kali lipat, sobat. Kita penghasil timah nomor 2 di dunia, namun hilirisasinya baru 5%.
bandingkan dengan Cina yang sudah mencapai 70%. Ini salah satu faktor yang menyebabkan Cina kuat secara ekonomi. Kebijakan hilirisasi Jokowi, kalau kita lihat tahun 2022 sudah bisa menarik investor dengan investasi komoditas pertambangan mencapai 171,2 triliun atau sekitar 14% dari total investasi nasional. Jadi, kalau Jokowi cawe-cawe untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih cerdas dalam mengelola sumber daya alamnya, menurut saya itu sesuatu yang patut kita syukuri, yang patut kita dukung. Karena di era pemerintahan SBY, kita lebih banyak mengekspor bahan mentah. Jadi sobat, apa yang dikhawatirkan Anies dan pendukungnya sungguh berlebihan. Khawatir berlebihan nanti bisa menjadi halusinasi, lalu menyalahkan orang lain sebagai biang kerok dari kegagalan kita. Jika nantinya Anies tidak mendapat tiket calon presiden, bisa saja Anies menuding Jokowi sebagai biang kerok, lantaran sebelumnya sudah ada pernyataan cawe-cawe. Atau kalau Anies berhasil mendapat tiket capres, namun gagal menjadi presiden, bisa saja menuduh pemilu curang gara-gara cawe-cawe Jokowi. Padahal sobat, kalau Anies mau bersikap positif dan jantan, saatnya dia membuktikan kemampuan dirinya sebagai antitesa Jokowi. Tingkat kepuasan terhadap Jokowi sudah mencapai 80%. Artinya, rakyat menghendaki program-program Jokowi dilanjutkan oleh presiden baru. Apakah Anies memiliki kemampuan untuk meyakinkan mayoritas rakyat untuk memilih dirinya? Terus terang, saya tidak yakin. Sederhana alasannya, apa yang ditampilkan Anies selama ini memperlihatkan kemampuannya masih di bawah Ganjar, apalagi Jokowi. Jauh sobat. Kita jangan dulu bicara soal program, tetapi kita bicara dari sisi nyali, mental tahan uji, keberanian mengambil risiko, mental tidak nyinyir, cara berkomunikasi dengan rakyat melalui olahraga lari, juga tidak menggunakan pesawat jet pribadi saat safari ke daerah-daerah. Jelas sekali sobat, Ganjar lebih unggul dari Anies. Ganjar lebih dirindukan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Ganjar adalah harapan untuk melanjutkan kesuksesan pemerintahan Jokowi, membawa Indonesia lebih sukses lagi menuju Indonesia Emas 2045. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati Racikan Klau. Jika kurang enak, mohon dimaafkan. Jika enak, nantikan episode selanjutnya.